Ya, perombakan di akhir masa jabatan di awal pekan dilakukannya oleh Presiden Joko Widodo pemirsa hari ini. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir malam hari ini bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Kodari dan juga Bang Henry Satrio, para pengamat politik kita. Selamat malam, abang-abang, bapak-bapak semuanya. Selamat malam ya, sehat ya. Tapi sebelum kita berbincang, kami hadirkan dulu informasi untuk Anda pemirsa. Berikut ini masih seputar reshuffle ataupun juga perombakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Kabinet Indonesia Maju di awal pekan ini pemirsa. Inilah daftar dan informasinya untuk Anda. Menteri Hukum dan HAM yang sebelumnya dijabat oleh Yasona Laoly ini digantikan oleh Supratman Andi Aktas. Ada 3 menteri yang hari ini kemudian dilantik dalam perombakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian Menteri ESDM yang sebelumnya ini dijabat oleh Arifin Tasrif kemudian digantikan oleh Bahlil Lahadalia. Lalu siapa yang menggantikan posisi Bahlil Lahadalia di Menteri Investasi atau Kepala BKPM adalah Rosan Roslani di sana yang hari ini juga dilantik di Istana Negara. 3 menteri posisinya sudah dirubah. Lalu ada pula wakil menteri yang dilantik beserta 3 kepala badan, yaitu Wakil Menkominfo Anggaraka Prabowo, juga ada Kepala Badan Gizi Nasional, ini termasuk baru ya, Dadan Hindayana, dan juga baru lagi nih pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, serta Kepala BPOM ini digantikan oleh Taruna Ikra. Jadi polanya 3-1-3, 3 menteri, 1 wakil menteri, dan juga 3 kepala badan. Bang Kodari, di awal pekan ini Presiden Joko Widodo melakukan perombakan di akhir masa jabatan yang tinggal 2 bulan. Kenapa mesti dilakukan perombakan? Karena perombakan ini judulnya kalau film itu 2 bulan untuk 5 tahun. Oke, 2 bulan untuk 5 tahun. Jadi perombakannya memang 2 bulan. Kalau dilihat dari kacamata masa pemerintahan Pak Jokowi yang tinggal sampai bulan Oktober, tetapi sebetulnya ini untuk 5 tahun ke depan pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi saya melihatnya sebagai bagian dari proses transisi. Dan Pak Dasko juga sudah mengatakan hal yang sama ya, bahwa ini untuk transisi. Dan itu bisa kita lihat dari misalnya dari lembaga-lembaga yang baru dibentuk, ada Badan Komunikasi Presiden misalnya. Menurut saya itu aspirasi Pak Prabowo untuk ada satu institusi tersendirilah yang memberikan penjelasan-penjelasan dan komunikasi. Selama ini kan ada 2 jenis pola. Kalau saya amatin ada jubir zaman Pak SBY misalnya, atau zaman Pak Jokowi tidak ada jubir, diberikan keterangan oleh mungkin staf di Seknek misalnya. Nah kali ini dibuat satu lembaga khusus. Kemudian Badan Gizi Nasional ya itu pasti untuk melaksanakan program besarnya Pak Prabowo, yaitu makan bergizi gratis. Jadi saya lihat ini kegiatan akan dilaksanakan secepatnya setelah Pak Prabowo dilantik, karena itu perlu lembaga. Nah mungkin perlu waktu ya untuk menyiapkan lembaga, apalagi ini kita bicara kegiatan seluruh Indonesia luas sekali, jumlah anak sekolah, nanti jumlah ibu hamil yang diberikan makanan juga sangat banyak sekali, karena itu perlu waktu untuk membangun institusinya. Lalu kemudian kita lihat misalnya untuk Menteri Kumham misalnya itu adalah Pak Supratman Andi Aktas, notabene dari Partai Gerindra. Saya melihatnya bagian dari ya ke depan untuk Kumham ya kemungkinan tetap Pak Supratman ya, dan ini sudah disiapkan dari sekarang. Jadi secara garis besar hemat saya memang ini adalah bagian dari transisi di beberapa titik-titik yang dianggap penting, dan ya mungkin bukan mustahil dalam 1 bulan ke depan akan ada reshuffle lagi. Ada nama-nama baru yang masuk. Ini dari reshuffle ketiga loh ya semenjak Pak Prabowo dan Gibran terpilih ya. Harus dipahami bahwa pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan keberlanjutan dari Pak Jokowi. Sehingga prosesnya itu bisa apa istilahnya itu bisa disambungkan gitu ya. Berbeda dengan misalnya zaman Pak Ibu Mega ke Pak SBY itu kan patahan ya, satu patahan betul dari satu rezim ke rezim yang lain, kemudian ya beda orientasi gitu dari Pak SBY ke Pak Jokowi juga satu patahan sendiri. Jadi tidak bisa dilakukan semacam cangkok ya seperti ini ya. Saya sebutnya cangkok lah ya, cangkok. Jadi ini dicangkokkan, dan cangkok ini saya lihat ya dilakukan dengan cara antara lain dengan reshuffle kabinet. Ada lembaga-lembaga yang sudah disiapkan, ada personal yang sudah disiapkan, termasuk juga soal anggaran. Bagaimana anggaran tahun depan itu diketoknya di zaman Pak Jokowi ini, tetapi sebetulnya mengakomodasi visi misi
dari Pak Prabowo. Di Pak Prabowo sendiri juga ada tim sinkronisasi yang sudah ketemu dengan Menteri Keuangan, bahkan kemudian menyusulkan reshuffle sebelum ini kan. Salah satu tim sinkronisasi Pak Thomas Jiwandono, Mas Tommy itu bahkan kemudian diangkat jadi wakil Menteri Keuangan untuk kepentingan sinkronisasi. Jadi ini judulnya adalah reshuffle 2 bulan untuk 5 tahun, alias reshuffle transisi. Oke, gitu. Reshuffle transisi kalau menurut kacamatanya Bang Kodari. Kalau Bang Hensat melihatnya itu sebatas transisi kah? Atau ada additional service dari Presiden Jokowi untuk Pak Prabowo dan juga Gibran di masa pemerintahan yang akan datang? Additional service tadi sudah dijelaskan sama Pak Kodari. Tapi kalau saya menilainya ada satu hal lagi. Apa tuh? Yaitu ya kepentingan Pak Jokowi menjelang usai masa jabatannya. Karena kalau kita lihat kan Kumham misalnya ya, itu pasti ada kaitannya dengan bagaimana desas-desus ya Pak Yasona Lauli ditegur keras oleh Pak Jokowi karena mengesahkan kepengurusan PDI Perjuangan yang isinya para striker itu. Dan kemudian juga tentu saja kepentingan dari pemerintah terhadap beberapa pelaksanaan keputusan tertinggi dari partai ya. Ada yang Munas, ada yang Raker, ada yang Muktamar yang dilaksanakan sebelum pilkada. Nah itu kan pendaftaran pilkada adalah kepentingan Pak Jokowi untuk menentukan siapa yang kira-kira bisa berlaga atau tidak. Jadi kalau menurut saya beyond transisi ya, tapi juga ada bagaimana Pak Jokowi mempersiapkan dirinya pasca tidak lagi menjadi presiden. Tentunya salah satunya adalah mencoba menservis Pak Prabowo sejak awal. Tapi apakah kemudian badan-badan ini masih ada atau orang-orangnya masih tetap sama, ya time will tell. Bisa saja Pak Prabowo kemudian memiliki preferensi baru, preferensi yang lain gitu. Misalnya bisa saja kan Hasan Nasbi nanti digantikan oleh Kodari misalnya kan. Karena jadi masih ada possibility reshuffle lagi ya. Bahkan ada kejutan lebih besar, digantikan Diri Satrio. Itu dia. Siapa tahu ada badan baru lagi. Tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya, 2 bulan tuh memang yang diekspektasikan apa sih dengan perombakan ini? Apakah betul 2 bulan itu sebenarnya untuk 5 tahun? Atau memang ada possibility juga nanti ternyata ada reshuffle lagi nih, reshuffle keempat setelah Pak Prabowo dan juga Gibran ini terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Kita akan membahasnya nanti untuk Anda pemirsa usai jeda.